kalian dimanapun berada dan kapanpun kalian nonton video aku. Oke, hari ini siang, nggak siang sih, pagi ini pagi syutingnya ya, jam-jam 10 ke atas. Oke, menjelang siang. Aku ditemenin sama siapa nih? Kopi, seruput kopi yang susah banget aku nyarinya. Soalnya di minimarket terdekat nggak ada. Do you know why? Aku tuh pengen ngerasain kopi ini tuh dari lama. Ya, dari lama waktu jadi di endorse sama channel sebelah sama abang favorit. Tapi nyarinya di minimarket terdekat di rumah itu yang inisial A sama I itu nggak ada. Nah, one day aku tuh waktu pergi ke Madura itu nggak sengaja ngeliat dua bocil ini di dalam lemari esnya. Jadi aku langsung ambil, ya, you know how long it stay in my fridge. Oke, udah berapa lama dia di kulkas sampai hari ini akhirnya bisa ngonten lagi. Seruput ini ada dua varian rasa. Ada yang rasa Robusta Lampung sama Kintamani Bali. Kayak gimana ya rasanya? Let's check it out. Kita coba dulu yang Robusta Lampung. Enak banget. Layaknya kopi yang ada di dunia. Awalnya tuh manis. Terus mulai terasa pahit ketika udah di sini ya. Itu namanya filosofi kopi yang sebenarnya. Manis-manis. Belum ketemu pahitnya. Kayak hidup. Nah, terus sekarang nih aku mau cicipin yang Kintamani Bali. Enak banget. Oke, kalian bisa cari ya kalau semua ada di toko-toko terdekat. Kalian wajib ngerasain nih. Guys, tahu nggak kenapa aku pakai baju merah putih hari ini? Karena hari ini itu special day, hari lahir Pancasila. Seperti yang kita tahu, dalam ideologi Pancasila itu mencakup untuk mempersatukan semua perbedaan yang ada di Indonesia. Karena Indonesia itu isinya beragam ya, dari suku, agama, ras, antar golongan. Nah, kita itu gimana ya, nggak bisa jadi satu negara dengan satu yang sama semua. Dalam satu, misalnya etnis gitu ya, etnis yang sama aja ada banyak banget golongannya, beda-beda. Dalam satu keluarga, watak tiap orang juga beda-beda, nggak mungkin lah ya, bapak ibu pasti ada lah cekcok karena perbedaan pendapat. Ya, apalagi satu negara yang sebesar ini dengan jumlah penduduk yang lebih dari 200 juta jiwa. So, apa sih yang harus kita lakukan sebagai generasi muda masa kini buat mempertahankan itu semua? Banyak banget. Salah satunya ya, mempertahankan perbedaan tersebut dalam satu kesatuan sebagai Indonesia. Dan itu aku akui gampang-gampang susah. Apalagi sekarang ini Indonesia lagi gimana ya, dibilang merdeka sepenuhnya kayaknya belum ya. Kalau tahun 90 atau 80-an dulu waktu sekolah, guru aku pernah bilang Indonesia itu belum merdeka karena kita masih dijajah sama barang-barang dari Jepang, dari luar negeri yang lain-lain, dari Cina, kayak gitu-gitu. Tapi kebanyakan kita tahu lah Jepang ya. Produk Jepang tuh di sini tuh kayak bejibun. Mulai dari mobil, TV, radio, kulkas, bahkan kadang-kadang sendok juga ada yang mereknya Jepang. Nah, pada lama-lama tahun Indonesia makin pintar, makin bisa bikin sendiri. Oke lah, kita kalau kayak gitu mungkin udah mulai mentas ya, merdeka ya, mulai bisa mandiri. Tapi ada bangsa lain nih. Bukan bangsa sih sebenarnya, kelompok ya. Ada kelompok lain nih yang mulai merongrong keberagaman kita, pengen ganti Pancasila, pengen mengkafir-kafirkan pemerintah, nggak setuju dengan apa yang udah ada yang di Indonesia ini, udah kayak kearifan lokal aja dibilang syirik. Padahal mereka nggak tahu esensinya kearifan lokal tuh kayak gimana gitu. Di saat di luar negeri orang tuh pada mikir yang namanya kemajuan teknologi,
Di sini tuh malah sibuk ngasih label H dan H pada banyak hal. H dan H itu apa ya? Halal haram tuh loh, dua bersaudara yang gak akur. Gimana enggak? Ya kalau kayak gitu tuh mending ini deh, kalau mau menghalal haram itu ya pakai sendiri lah. Kalau semua menurutmu itu haram ya udahlah, kalau orang lain nggak mau nurutin Allah ya udahlah gitu loh, nggak usah maksa gitu. Itulah yang bikin perpecahan. Oh, kok orang ini gini sih, kok orang ini gini sih gitu. Nah kita itu harus apa ya, harus welcome dengan semua perbedaan itu, karena perbedaan itu yang nyiptain juga Tuhan gitu loh, bukan sekonyong-konyong ada gitu loh. Bahasa mana lagi sekonyong-konyong. Terus lagi apa salahnya gitu dengan perbedaan itu gitu, what's wrong with that? Toh kalau kalian ketemu orangnya sama mulu itu bosen. Kalau kita ketemu yang berbeda itu kan jadi kayak sudut pandang kita juga ikut banyak gitu loh. Kita menilai sesuatu juga nggak cuma dari salah satu sisi. Jadi ada banyak ada banyak pertimbangan, orang bisa mikir, otaknya dipakai kayak gitu. So ayolah kita peluk teman-teman kita yang berbeda itu dengan cinta kasih, dengan rasa kemanusiaan. Orang yang dalam satu golongan aja tuh masih banyak yang gontok-gontokan karena perbedaan pendapat, karena perbedaan isi kepala gitu. Jadi kayaknya kalau dibilang mereka itu nggak suka sama yang beda, itu kayaknya kedok aja ya. Tapi padahal aslinya itu mereka tuh pengen pengen punya negara secara instan. Kenapa aku bilang secara instan? Karena mereka nggak mau berusaha bikin buka lahan terus bikin negara dari nol, dari from the scratch. Kalau orang masak tuh ya, from the scratch. Nggak ada esensi perang memperjuangkan apa kayak enggak. Mereka tuh kayak mau mengubah satu negara itu jadi punya mereka aja gitu. Gitu dengan satu misalnya kayak ngebalikin telapak tangan gini, kayak gampang gini, maunya gini, nggak mau yang begini-begini gitu. Itu namanya orang nggak bisa menghargai sejarah ya kan. Padahal kita tahu lah pendahulu kita itu rata-rata semuanya mendapatkan suatu kesuksesan tuh dengan perang, dengan senjata, dengan darah, keringat dan cucuran air mata. Bukan cuma teriak haram selesai. Teriaknya kafir selesai, enggak gitu tong, enak aja. Tapi makin kesini makin terbuka ya, istilahnya gini, apapun yang kubu lawan kita itu lakukan, Tuhan langsung kasih kok realnya kayak apa. Contoh kayak yang waktu demo demo yang itu tuh yang ada sholat di atas mobil itu, deket-deket situ ada masjid, mereka pakai di jalan itu salah lagi sholatnya. Itu kan udah turut campur sama style yang ngasih lihat tuh ya kan. Terus lagi yang deket-deket ini katanya bir haram, non Islam nggak boleh jadi pemimpin, Ahok dijatuh-jatuhin. Gimana sih tuh, dipakai buat sponsornya Formula E. Itu gimana coba? Gini ya, kalau orang katanya sih ya, waktu aku sekolah dulu, kalau kita mendapatkan sesuatu dengan cara yang salah, maka hasilnya juga ikutan salah. Misal kita menyantuni anak yatim tapi pakai duit korupsi, itu salah. Terus ini ada Formula E dibiayain pakai minuman haram kata mereka. Kalau kataku sih enak. Itu juga nanti Formula E nya gimana, itu belum apa-apa tapi ya jatuh loh, azab. Ya mau gimana. Terus penjualan tiketnya lagi, aduh, tiket 200 berapa tuh sekali beli, semuanya dapat gitu kan, all you can eat ya kalau kita makan itu. Jadi makin kocak aja ya, makin kocak. Ini kan bahasnya jadi kemana-mana, soalnya udah lama gak konten, jadi apa-apa terkait gitu kan, terhubung gitu. Tapi itu kenyataan, gimana dong. Seperti yang kita lihat di banyak video-video lainnya, di televisi, di koran mungkin ya kan, yang kita dengar.
So what? Ya begitulah, kita tuh harus mempertahankan apa yang udah diwariskan oleh para pendahulu kita. Yang baik-baik ya maksudnya, bukan yang misalnya togut-togut terus kita warisin ke anak cucu nanti jadi apa negara ini. Bukan yang itu. Cara kita mempertahankan ideologi bangsa ya, kita tahu lah makna Pancasila itu apa ya kan. Mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa aja kita tahu di situ Tuhan itu satu, ya kan? Cuman caranya beda gimana kita mencapai kebaikan Tuhan gitu. Cara kita berdoa, cara kita mengucap syukur, ya kan? Aku baru belajar satu kata baru nih, namanya bahasa Bali, lasungkare. Katanya sih itu artinya sama dengan alhamdulillah dan puji Tuhan, ya. Terus dan masih banyak lain bahasa-bahasa yang sama artinya. So what? Itu cuma bahasa, nggak akan merubah keimanan seseorang, ya kan? Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim terus kamu baca bahasa Indonesianya dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, kan itu bahasa. Terus kenapa? Iya kan, kalau misalnya syariatnya sholat memang pakai bahasa Arab, karena nggak tahu alasannya apa, yang pasti dari dulu kayak gitu kan. Nah mungkin kalau yang secara keagamaan, secara apa yang nggak bisa dilakukan di agama lain tuh baru pakai bahasa yang udah ditentukan. Aku yakin kok di bahasa kayak agama Hindu juga ada kan bahasa khusus, bahasa mereka sendiri yang digunakan untuk beribadah. Sama halnya seperti di Islam, pakai bahasa Arab waktu sholat. Ya kan, kalau cuma assalamualaikum terus kamu ganti dengan halo atau dengan selamat siang, pagi, siang, sore, that's why gitu, nggak apa-apa gitu loh, nggak masalah. Yang penting esensi arti dari kata yang kita ucapkan, kita nggak ngata-ngatain orang kok, ya nggak? Oke. Baiklah guys, gitu dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. I'm so happy, I'm so proud of Indonesia. Bye.